Selamat bertemu kembali sahabat dan teman-teman Pro Laguata. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan satu tutorial bagaimana kita mengaktifkan M4, teman-teman. Jadi perlu kita ketahui bahwa M4 yang kita beli di toko itu adalah M4 mikroorganisme yang masih tidur, yang masih dormant. Artinya dia dalam masa istirahat, teman-teman. Jadi kalau kita mau menggunakan untuk membuat pupuk organik, kompos, dan macam-macam terkait dengan mikroba yang kita gunakan, maka lebih dulu M4 ini kita harus aktifkan dulu, teman-teman, supaya dia bisa bekerja, bisa melakukan tugasnya, merombak bahan-bahan organik yang akan kita komposkan itu. Oke, teman-teman, bagaimana caranya? Secara simpel, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan memperlihatkan bagaimana caranya mengaktifkan M4 ini supaya bisa bekerja dengan baik, supaya bisa melakukan tugasnya, memproses bahan-bahan organik yang kita kita bikin kompos ataupun pupuk organik padat, pupuk organik cair, dan bahan-bahan lain yang memerlukan mikroba perombak supaya bisa berproses lebih cepat dan bisa digunakan untuk pertanian, untuk tanaman kita, baik itu media tanam, untuk pupuk organik, aman bagi tanaman. Baik, teman-teman, silakan ikuti bagaimana prosesnya. Jadi sebelumnya perlu saya sampaikan, teman-teman, bahwa mikroba ini adalah mikroba perombak yang kita sering gunakan dan tidak asing lagi bagi teman-teman yang selalu melakukan pengomposan, pembuatan POC, dan apa saja. Kali ini kami akan melakukan proses pengaktifan, teman-teman. Jadi yang kita butuhkan adalah M4 itu sendiri, seperti yang ada di hadapan saya ini. Jadi kali ini khusus M4 pertanian, teman-teman. Karena M4 ini ada bermacam-macam. Ada M4 peternakan, ada M4 rumah tangga, dan ada beberapa jenis M4 yang diperjualbelikan di toko, teman-teman. Jadi kali ini kita akan melakukan pengomposan bahan-bahan organik. Kita lebih dulu melakukan pengaktifan. Jadi kita siapkan 3 liter air, teman-teman. Jadi ini air biasa, air yang berasal dari sumur, bukan dari ledeng, karena ledeng itu harus kita diamkan dulu beberapa malam. Jadi kita gunakan air sumur, air tanah, teman-teman, sebanyak 3 liter. Kemudian ini adalah molasses, teman-teman. Molasses ini tidak bisa dipisah dengan M4. Ya, karena ini adalah makanan daripada mikroorganisme yang ada di dalam M4 ini. Kalau tidak ada molasses, kita bisa gunakan gula pasir, teman-teman. Bisa gunakan gula merah. Iya, jadi ini bukan harga mati, molasses. Kita bisa gunakan untuk pencairan. Jadi 3 liter ini kita tuangkan kurang lebih 30 ml. Jadi molasses kurang lebih 30 ml. Jadi jangan salah menuang, teman-teman. Yang kita tuangkan adalah molassesnya dulu. Kita tuangkan ke dalam air sebanyak 30 ml. Jadi kurang lebih 30 ml dalam 3 liter air. Ini sangat kental, teman-teman, karena ini molassesnya langsung dari pabrik gula. Empat, 5. Ya, jadi cukup, teman-teman, cukup 4. Jadi kita bikin larutan molasses dulu ke dalam air sumur, air biasa, teman-teman. Juga larutkan molasses
Jadi makanannya dulu kita siapkan. Jadi ini molasses adalah salah satu makanan dari mikroba yang akan kita aktifkan ini. Jadi ini istilahnya mikrobanya sangat masih dalam keadaan istirahat, dalam keadaan tidur teman-teman, kita akan aktifkan. Jadi kita aduk molassesnya sampai merata teman-teman. Jadi setelah berwarna merah, ini 3 liter dengan molasses kurang lebih 30 ml. Kita sangat harum, sangat berbau agak seperti manis-manis teman-teman. Setelah kurang lebih seperti ini sudah merata, kita tuangkan M4-nya. M4 yang akan kita gunakan ini adalah M4 dari toko. Kita kocok dulu teman-teman, kurang lebih seperti ini. Baru kita tuangkan ke dalam larutan molasses dan air biasa ini kurang lebih 30 ml juga. Jadi kita gunakan 6 tutup botol ini. Ini adalah satu kali pembuatan proses fermentasi, karena lanjutan daripada pengaktifan ini teman-teman, kita akan melakukan fermentasi sekam mentah yang baru saja saya ambil dari penggilingan padi. Jadi saya bikin dulu M4-nya yang sudah aktif, baru kita proses fermentasi sekam teman-teman. Jadi di ini 6 tutup, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Jadi kita gunakan saja tangan karena iya. Jadi yang menjadi kunci daripada proses pengaktifan M4 ini teman-teman adalah kita bikin dulu larutan makanannya. Jadi bukan M4-nya duluan, tetapi larutan molassesnya dulu. Molassesnya dulu kita cairkan, kemudian kita tuangkan M4, sehingga M4 mikroba-mikroba yang ada di dalam M4 ini yang tadinya tidur langsung terbangun dengan tersedianya makanan dalam larutan molasses ini. Jadi perlu juga saya sampaikan kembali bahwa kalau tidak ada molasses bisa kita gunakan gula merah dengan takaran kurang lebih 30 mg teman-teman dalam 3 liter air. Gula pasir juga bisa 3 sendok dalam 3 liter air, kurang lebih 30 mg. 6 sendok karena 1 sendok kira-kira ya kurang lebih 5 mg. Ya, oke teman-teman. Kemudian saya perlu sampaikan juga bahwa kalau kita mau menggunakan proses fermentasi atau pengumposan atau pembuatan POC, kita bisa lakukan dalam satu kali pelarutan pengaktifan 1 botol 1 liter dengan takaran 1 liter M4, 1 liter molasses atau 1 liter gula pasir kalau tidak ada molasses, atau 1 kilo gula merah teman-teman, ke dalam 15 liter air. Jadi kita larutkan molassesnya ke dalam 15 liter air, kemudian dituangkan 1 botol M4. Itu kapasitas volume untuk kurang lebih 20 liter atau sekitar 17 liter air teman-teman. Dan bisa kita gunakan selama kurang lebih 1 bulan. Jadi M4-nya itu aktif kurang lebih 1 bulan efektif. Kalau sudah lewat 1 bulan setelah pengaktifan, itu sudah mulai menurun daya kerjanya. Keaktifannya sudah mulai menurun dan penurunannya sangat tajam, sehingga lebih baik kita gunakan setiap kita mau melakukan fermentasi atau pembuatan POC atau pupuk organik. Kita larutkan ya 5 liter, 10 liter atau 3 liter sesuai kebutuhan pada saat kita melakukan fermentasi teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah siap kita gunakan setelah kurang lebih 10 atau 15 menit setelah pengaktifan. Ini mikroorganisme yang ada tadinya tidur dan dorman sekarang sudah aktif.
kita sudah bisa gunakan dan dia akan bekerja lebih kuat dari M4 yang belum dibangunkan dari tidurnya, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian proses pengaktifkan bioaktivator atau M4 ini yang akan kita gunakan untuk proses fermentasi, proses pembuatan POC, proses pengomposan dan lain-lain proses yang membutuhkan mikroorganisme dalam perombakannya. Ini sudah siap kita gunakan, teman-teman. Oke, demikian teman-teman secara simpel cara mengaktifkan M4 yang masih dorman, yang masih tidur, supaya bisa digunakan dan lebih efektif, teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan dengan komen-komen dan dengan konten-konten produk Batak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.